saya sampaikan gitu kan, setelah nanti Yai gitu kan, mikir saya. Yang mikir siapa? Yang mikir itu adalah yang punya pikiran, ialah hati. Hati saya itu menggunakan alat yang namanya otak. Jadi otak, hati, telinga, mata, mulut itu sebetulnya alat pembantu. Yang namanya telinga, mata, hidung, mulut, otak ini pembantu. Pembantu siapa? Pembantu yang ada di dalam hati. Sama dengan rumah ini. Rumah ini yang punya adalah Yai dan Nyai. Punya pembantu. Ada yang ngurus kebun, ada yang ngurus mobil, ada yang ngurus sekolahan, ada yang ngurus rumah tangga. Yang saya sebutkan ini tadi adalah para pembantu. Agar lalu pondok pesantren itu maju, yang seharusnya dipinterkan, yang seharusnya lebih canggih itu siapa coba? Ya Yai sama Nyai, bukan pembantunya. Pembantunya cukup dilatih. Tetapi yang dididik oleh Rasulullah, kalau seperti Yai itu gurunya Rasulullah sebetulnya. Gurunya itu Rasulullah. Kalau orang biasa nggak bisa, mikir kayak gini nggak bisa kalau orang biasa itu. Nggak bisa. Punya pikiran gawe ini, gedung sekolahan, 40 hari harus sudah selesai, lalu kemudian bagaimana cara mencari dana itu, membentuk yang bangunan yang kira-kira berwibawa, lalu kemudian bisa ngajarkan ini, memilih kitab surat mana, ini tidak bisa sebenarnya orang. Lalu kemudian kenapa kiai itu bisa? Kiai ininya tajam. Kepercayaan Allah, iman yang ada di dalam dadanya, ya itu tajam. Kenapa tajam? Karena kiai selalu berkomunikasi dengan hati yang jernih. Dulu kan saya ngomongkan, kalau kita ini ingin jadi orang kaya, maka dekatlah dengan orang kaya. Kalau kita itu ingin menjadi pedagang hebat, kumpullah dengan pedagang hebat. Kalau kita ingin jadi seniman hebat, jadilah kumpullah dengan para seniman. Agar kita ini jadi penyanyi yang bagus, kumpullah penyanyi-penyanyi tingkat nasional ibu kota, penyanyi ibu kota. Nanti lama-lama kan bisa jadi. Tapi kita ini tidak ingin menjadi penyanyi ibu kota, tidak ingin menjadi orang yang terlalu kaya, tidak ingin kita itu menjadi pelukis, tidak kita ingin itu jadi orang pedagang hebat. Kita ini tatkala bicara pondok salaf, pondok begini, ingin menjadi orang yang berakhlak mulia. Lalu caranya bagaimana agar punya akhlak yang mulia? Caranya kumpullah dengan orang yang berakhlak mulia. Orang yang paling mulia akhlaknya itu di muka bumi itu siapa? Rasulullah. Itulah lalu kiai selalu mengajak bersolawat. Ngajak solawat 1000 kali, 5000 kali, sampai 1000, 10.000 kali. Itu sebetulnya karena diajak oleh Yai untuk bersolawat, nyambung dengan Rasulullah, sowan kepada Rasulullah, maka lalu kemudian otomatis hatinya menjadi bersih, suci. Tidak sembarang orang lalu bisa menjalankan ini. Yailah yang bisa. Akhirnya Yai itu sebetulnya hatinya itu selalu cemantel, nyambung dengan hati Rasulullah. Seringkali kalau saya ngomong beginilah, Rasulullah kan sudah wafat.
Orang tidak ngerti, dikira namanya anaknya Abdullah dan Aminah yang bernama Muhammad secara fisik. Ya. Anaknya Abdullah, Aminah secara fisik itu sudah wafat. Dimakamkan di Madinah. Di Masjid Nabawi. Dimakamkan di Madinah, di Masjid Nabawi. Tapi itu sebetulnya hanya fisiknya. Tadi kan saya katakan selain fisik kan tempat, yang bertempat itulah, rohnya itu. Tapi kalau Muhammad tidak boleh disebut roh. Muhammad itu tidak ruh. Muhammad itu Abul Arwah. Bapaknya roh. Muhammad itu adalah bapaknya roh. Karena itu Abul Arwah. Adam itu adalah Abul Bashar. Bapaknya tubuh itu adalah Adam. Bapaknya ruh itu adalah Muhammad. Masih ada. Karena itulah maka kata yang digunakan untuk menjelaskan tugas-tugas Rasulullah, kata yang digunakan untuk menjelaskan tugas-tugas Rasulullah itu selalu menggunakan fi'il mudhari'. Coba. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu. Yatlu itu fi'il apa itu? Mudhari'. Fi'il mudhari' itu apa artinya? Masih berlangsung. Yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Wa yuzakkikum fi'il apa itu? Fi'il mudhari'. Wa yu'allimukumul kitab. Fi'il apa itu? Mudhari'. Jadi Muhammad sebagai Rasul, yang kalau kita ada di dalam dada kita ini tidak pernah mati, masih bisa berlangsung. Karena itu beliau juga menjadi saksi. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Sesungguhnya engkau aku jadikan sebagai saksi. Jadi saksi Muhammad itu masih menyaksikan, melihat kita, saya duduk, yang datang dan yang tidak datang itu disaksikan oleh Muhammad. Hanya sampean saja yang tidak tahu kalau itu disaksikan. Padahal sampean itu disaksikan oleh Rasulullah. Karena itu ke sini tugas menunaikan tugas, memenuhi ajaan kiai ini Anda itu disaksikan loh sebetulnya itu. Kadang-kadang kita ini disaksikan oleh orang tua, disaksikan oleh camat saja kan senangnya kebukan main. Kita ini disaksikan oleh kekasih Allah. Ialah Rasulullah, coba. Jadi kita ini kayak begini ini disaksikan oleh Rasahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Kalau ayat Quran itu yang disaksikan oleh Rasulullah itu hanya ketika Rasulullah hidup, alangkah sedikitnya sebab manusia yang disaksikan. Karena itu maka Rasulullah Muhammad sebagai Rasulullah tidak pernah wafat. Itulah lalu kemudian kita bersolawat. Kita disuruh innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Oh, pekerjaan yang mulia kayak begini kok lalu kemudian sembrono. Iya kan? Oh, kita ini disaksikan oleh kekasih Allah. Kita itu nanti selamat tidak selamat itu gara-gara Rasulullah loh kita nanti. Dan sekolah di pondok kayak begini ini mohon maaf, saya seneng ke sini ini. Karena pondok ini niatannya itu adalah mengajarin agama. Agama yang pokok ini.
Lalu ada umum, karena itu namanya adalah sanawiyah adalah aliyah, agama umum. Kalau sudah bicara agama, bicara dengan tentang Allah, bicara tentang apa namanya, tadi semua tadi bicara tentang itu tidak sembarangan. Adalah bicara tentang keselamatan, kebahagiaan, kedamaian hidup. Dan tidak hanya hidup di dunia, tetapi juga hidup di akhirat. Kalau hanya di dunia tadi kan Yai katakan hanya berapa tahun Yai kan? 63. Kalau lebih itu kata Yai tadi bonus, kan begitu. Hanya sebentar sekali. Oh, saya itu kapan saya itu pergi ke Malang kuliah, sekarang sudah umur saya 70 tahun. Januari nanti umur saya itu 70 tahun. Padahal baru sebentar. Kan baru sebentar ya. Sudah akan menjadi 70 tahun.